Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul bahan-bahan elektronika. Sebelum dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dikarenakan jika tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan, nama saya adalah Kisha Namira Putri sebagai moderator. Selanjutnya ada Mas Ayu Adistia Anandita sebagai pemateri 1, Grace Avioli Rifansyah sebagai pemateri 2, Arada Macan Patih Aryat sebagai pemateri 3, Arya Satya Agustin Fatori sebagai pemateri 4. Sekarang, mari kita masuk dalam topik pertama. A. Wawasan elektronika. Pengertian. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Alat yang digunakan dasar kerja elektronika biasanya disebut dengan peralatan elektronik, electronic devices, seperti tabung sinar katoda, TV, radio, kamera, video, dan sebagainya. Sejarah elektronika. Yang pertama, pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan teori elektron bisa berpindah dari suatu konduktor ke konduktor yang lainnya melewati ruang hampa yang dinamai efek Edison. Yang kedua, tahun 1904, John Fleming berhasil menerapkan efek Edison dan menemukan dua elemen tabung elektron yang disebut sebagai dioda. Yang ketiga, tahun 1906, Lee de Forest menerapkannya dengan menggunakan tiga elemen yang disebut trioda. 4. Tahun 1896, aplikasi tabung elektron yang ditetapkan dalam bidang komunikasi radio pertama kali berhasil dilakukan. 5. Tahun 1901, Guglielmo Marconi mengembangkan wireless telegraph tanpa kabel yang berkembang menjadi komunikasi radio jarak jauh. 1918, Edwin Armstrong menemukan super heterodyne dengan kemampuan memilah sinyal radio yang memungkinkan menerima sinyal jarak jauh. Yang ketujuh, 1935, Edwin Armstrong juga menemukan modulasi frekuensi VM pita lebar. Pada abad 21, perkembangan elektronika berkembang bidang digital seperti komputer hingga robotik. Pada tahun 2001, Larry Page dan Sergey Brin menemukan Google, yaitu mesin pencari yang kini sukses menguasai pasar digital, dan di saat yang bersamaan bermunculan teknologi-teknologi baru yang awal cikal bakalnya juga dari sejarah elektronika di abad 19. Komponen elektronika dasar. Komponen-komponen dasar pembentuk sebuah peralatan elektronika adalah resistor, kapasitor, transistor, dioda, induktor, dan IC. Berikutnya ada jenis dan manfaat. Yang pertama A. Resistor. Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki dua pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik dengan resistansi tertentu atau tahanan dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin. Nilai tegangan terhadap resistansi berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Resistor terbagi dua, yaitu satu resistor tetap dan dua resistor variabel. Adapun cara menentukan kode warna seperti dalam tabel berikut. Berikutnya B. Kondensator atau kapasitor. Kondensator atau kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik. Fungsi utama kapasitor: 1. Sebagai penyaring atau filter, 2. Sebagai pembangkit pulsa atau frekuensi, 3. Sebagai penggeser fasa, 4. Sebagai kopling atau penghubung antara dua buah rangkaian elektronika seperti pada rangkaian penguat atau amplifier. 5. Fungsi kapasitor lainnya dalam rangkaian elektronika adalah sebagai filter dan kopling pada rangkaian power supply, penggeser fasa, pembangkit frekuensi pada rangkaian osilator, dan juga dapat digunakan untuk mencegah percikan bunga api yang dapat terjadi pada saklar. Berikut adalah beberapa simbol umum yang digunakan untuk merepresentasikan kapasitor. Yang pertama, simbol kapasitor nonpolar. Kapasitor nonpolar adalah jenis kapasitor yang tidak memiliki polaritas, yang berarti dapat digunakan dalam kedua arah arus listrik tanpa memperhatikan polaritas. Simbol kapasitor nonpolar terdiri dari dua garis sejajar tanpa garis pendek di salah satu ujungnya. Ini menunjukkan bahwa kapasitor dapat diterapkan dengan cara apapun tanpa memperhatikan arah aliran arus. Yang kedua,
Simbol kapasitor bipolar. Kapasitor bipolar juga dikenal sebagai kapasitor terpolari, adalah jenis kapasitor yang dapat diterapkan dengan baik dalam kedua arah polaritas. Simbol untuk kapasitor bipolar serupa dengan kapasitor nonpolar, yaitu dua garis sejajar tanpa garis pendek. Ini menunjukkan bahwa kapasitor dapat digunakan tanpa memperhatikan polaritas arus. Dan yang terakhir, simbol kapasitor variabel. Kapasitor variabel adalah jenis kapasitor di mana kapasitansi atau nilai kapasitor dapat diubah atau disesuaikan secara manual atau dengan bantuan sinyal eksternal. Simbol untuk kapasitor variabel mirip dengan simbol kapasitor nonpolar, yaitu dua garis sejajar, tetapi dengan sebuah panah di tengahnya untuk menunjukkan bahwa nilainya dapat diubah. C. Transformator atau trafo. Transformator atau trafo adalah alat yang memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Jenis-jenis transformator. 1. Step up. Transformator step up adalah transformator yang memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penaik tegangan. Selanjutnya, ada sifat dan macam bahan penghantar dan isolator. Bahan penghantar memiliki sifat-sifat penting, yaitu A. Daya hantar listrik, B. Koefisien temperatur tambahan elektromotoris termo, C. Daya hantar panas, dan D. Daya tegangan tarik. Adapun sifat lainnya, seperti aluminium, dapat ditempa dalam keadaan dingin, tidak tahan terhadap garam dapur atau laut, warna silver atau perak, titik didihnya sama dengan 1800 derajat Celcius, rho sama dengan 0,0278, alpha sama dengan 0,0047. Lalu ada yang selanjutnya, yaitu tembaga, dapat disepuh dan berkarat bila terkena karbon dioksida, titik didih sama dengan 2236 derajat Celcius sampai 2340 derajat Celcius. Rho sama dengan 0,017, alpha sama dengan 0,0043. Selanjutnya ada seng. Dapat ditempa dalam keadaan dingin, tidak tahan terhadap garam dan asam garam, warna putih kebiru-biruan, titik didih sama dengan 907 derajat Celcius, rho sama dengan 0,0043, alpha sama dengan 0,006. Selanjutnya ada timah. Warna jernih mengkilap, titik didih sama dengan 236 derajat Celcius, warna putih kebiru-biruan, titik didih sama dengan 907 derajat Celcius, rho sama dengan 0,0043, alpha sama dengan 0,12. Sifat bahan isolator. A. Sifat kelistrikan, B. Sifat mekanis, C. Sifat termis, D. Sifat kimia. Jenis dan manfaat. C. Transformator atau trafo. 2. Step down. Transformator step down memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. Transformator jenis ini sangat mudah ditemui, terutama dengan adaptor AC DC. 3. Autotransformator. Transformator jenis ini hanya terdiri dari satu lilitan yang berlanjut secara listrik dengan sedapan tengah. 4. Autotransformator variabel. 5. Autotransformator isolasi. 6. Autotransformator pulsa. 7. Autotransformator 3 fase. Elektronika analog. 1. Definisi. Elektronika analog berkaitan dengan sinyal kontinu yang mempresentasikan data dalam bentuk variabel fisik yang dapat berubah secara terus-menerus. 2. Contoh aplikasi. Penguat sinyal audio, pengatur tegangan, dan sensor suhu adalah contoh dari aplikasi elektronika analog. 3. Manfaat. Presisi dalam perubahan berkelanjutan cocok untuk aplikasi di mana perubahan dalam variabel fisik harus dipantau dan dikendalikan secara terus-menerus. Dengan presisi tinggi, respon cepat, elektronika analog sering kali memberikan respon yang lebih cepat terhadap perubahan input karena tidak ada proses konversi digital yang diperlukan. Efisiensi energi. Beberapa aplikasi analog lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan dengan solusi digital yang sering membutuhkan daya lebih besar.
Elektronika digital. 1. Definisi. Elektronika digital berhubungan dengan sinyal diskrit yang dipresentasikan dalam bentuk bilangan biner 0 dan 1. 2. Contoh aplikasi. Komputer, ponsel pintar, kamera digital, dan hampir semua perangkat yang menggunakan mikroprosesor adalah contoh dari aplikasi elektronika digital. 3. Manfaat. Reproduksi data yang akurat. Dengan menggunakan kode biner, data dapat direproduksi dengan sangat akurat, mengurangi risiko kesalahan atau distorsi. Fleksibilitas dalam pengolahan data. Dengan teknologi digital, data dapat dengan mudah disimpan, diproses, dan dikirim, memungkinkan untuk fungsi yang lebih kompleks dan aplikasi yang beragam. Skalabilitas. Teknologi digital memungkinkan untuk peningkatan skala yang mudah dan fleksibel, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kapasitas yang besar atau berkembang. B. Sistem pengendalian. Sistem kendali monolitik perangkat elektronik adalah sebuah sistem yang dibangun untuk mempermudah pengguna mengendalikan perangkat elektronik di dalam host, menghidupkan atau mematikan dari satu lokasi. Mono sama dengan satu litik sama dengan lokasi, seperti control room. Pengembangan sistem ini ditunjukkan untuk dapat membantu masyarakat perkotaan, kaum urban, melakukan suatu kegiatan yang rutin, yaitu mematikan dan menghidupkan perangkat elektronik di sekitar rumah. Contoh sistem kendali yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari: lampu teras, lampu taman, lampu garasi, lampu gudang, kipas angin, dan lain sebagainya. Peralatan listrik. A. Tespen, alat pengukur tegangan listrik. B. Solder. Solder digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas. C. Penggaris siku. D. Palu. E. Gunting. F. Ketam. Alat ini berfungsi untuk memperhalus permukaan kayu. Pembuatan rangkaian stop kontak. Tahapan 1. Perencanaan. 2. Persiapan, ide atau gagasan. 3. Bahan dan alat. Cara pembuatan. 1. Siapkan kardus bekas, potong menjadi persegi panjang 35 cm dan 50 cm, lalu membuat sketsa. 2. Potong kabel sepanjang 15 cm. Kabel serabut warna merah putih. 3. Pasang salah satu ujung kabel pada colokan jantan. 4. Siapkan 4 mata terminal dan buka tutupnya. 5. Ujung kabel pusat dikupas 0,5 cm, kemudian isi atau serabut dibagi 2. Kendurkan baut bagian dalam terminal, kemudian pasang ujung kabel ke terminal pusat arus listrik. 7. Pasang kap atau tutup terminal kembali dan kencangkan bautnya. 8. Siapkan kabel dengan panjang sesuai jarak terminal dengan posisi lampu. 9. Siapkan colokan jantan dan buka kap atau tutupnya. 10. Pasang ujung kabel yang sudah dipotong tadi pada colokan jantan dan kencangkan bautnya. 11. Pasang kap atau tutup colokan jantan dan kencangkan bautnya. 12. Masukkan ujung kabel lewat lubang yang sudah disiapkan di dekat terminal sampai pada lubang pada posisi lampu atau stop kontak pertama berada di lubang nomor 1. 13. Siapkan stand lampu lombok dan terminal sambungan kabel. Kemudian pasang kabel stand lampu pada terminal sambungan kabel dan kencangkan bautnya. 14. Pasang ujung kabel yang dari saklar ke terminal sambungan kabel. 15. Untuk saklar kedua, ketiga, dan keempat, ulangi langkah 8 sampai 14. 16. Pasang lampu lombok untuk masing-masing stand lampu. 17. Nyalakan lampu dengan cara colokan stop kontak ke terminal arus listrik. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.